Mas Roy siap-siap ya intinya. Siap-siap apa nih, Bung? Siap-siap apa? Ya, Siap-siap bersaksi di bawah Alkitab enggak, Bang Sylvester? Siapa saya untuk apa, Mas Roy? Saya bukan orang tertuduh seperti Anda loh. Bukan, Ya. Anda menuduh kami itu menerima uang besar. Ini, Ngabalin nggak berani bersaksi di bawah Quran. Sekarang Anda berani nggak bersaksi di bawah Alkitab? Jadi begini ya. Ya berarti nggak berani. Berbohong dong Anda. Buat apa saya? Mas Roy, Anda sudah keluar-keluar di mana saja teriak saya terima dana besar. Saya terima ada buktikan itu dua Alkitab kalau itu memang ada. Silakan dibahas, Bang. Ini kita ngomong apa dia lari kemana ya? Jadi kalau tadi kan sudah satu hal. Beritanya itu juga. Ya, sudah satu berani hal. Berani gitu aja cuman. Posisi hukum saat ini yang terjadi di Bareskrim dan laporan di Polda Metro dengan fakta-fakta yang terjadi sekarang, saya yakin kasus ini jalan tol, Bang. Jalan tol dalam pengertian, saya hampir yakin jalan tol itu karena Pak Jokowi, Roy Suryo dan kawan-kawan menuju status naik sidik dan tersangka. Bentar Bang, jalan tol maksud Abang itu karena figur Pak Jokowinya? No. Atau memang perkara ini jelas? Kasus dugaan fitnah dan pencemarannya hampir yakin saya jalan tol untuk mengejar Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya. Saya hampir pasti yakin naik sidik dan tersangka. Tinggal bagaimana Pak Jokowi mengelola hatinya. Kalau Pak Jokowi merasa ini saya maafkan, selesai karena ada delik aduan. Tapi kalau beliau mengatakan tegakkan hukum, maka bagi saya berat. Setelah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dipersoalkan, kini isu baru kembali mencuat mengenai rencana pelaporan terkait skripsi milik Jokowi semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada. Nah, oleh karena itu medan pertempuran kalau ijazah kita geser ke skripsi. Ya, kita geser ke skripsi, medan peperangan itu. Jadi medan peperangannya nanti bukan lagi ijazah. Joko Widodo sendiri menanggapi dengan santai isu pelaporan skripsinya. Jokowi bahkan berseloroh, selain skripsi silakan saja kakak miliknya dilaporkan. Atas berbagai tudingan terhadap dirinya, Jokowi menyatakan akan melayaninya. Dilaporkan saja, setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu kakaknya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani dengan baik. Tetapi skripsi, ini dia peperangan barunya ya. Skripsi yang sudah sangat modern ya. Nanti sekaligus dilaporkan ini ke perdata. Kalau perdata langsung sidang khusus skripsi. Nah pertanyaannya Simon bilang, kami tidak percaya dengan lab krimnya Mabes. Kita akan bawa keluar, itu boleh-boleh saja. Tetapi untuk dibawa keluar itu bagaimana? Nah pertanyaannya kami nggak percaya dengan Polri. Kalau nggak percaya sama Polri, kenapa buat pengaduan di Polri? Kan begitu, Bang. Nah kalau Anda tidak percaya dengan penegakan hukum, kenapa Anda minta diusut ijazahnya? Kan kalau udah nggak percaya di Republik ini kan? Ada lagi yang bilang, Pak Jokowi tidak demokratis. Ini kan bagian dari kritik. Menurut Abang gimana itu? Bukan kritik. Kalau mengatakan ijazah orang palsu, wah ngeri itu. Fitnah sama kritik ini apa bedanya? Kalau kritik itu mungkin misalnya, oh itu Pak Jokowi kan kelihatan KKN dukung Gibran, itu masih kita toleransi. Tapi kalau yang prinsip ijazah itu masalah legalitas seseorang, wah itu nggak bisa main-main, Bang. Saya merasakan itu, dan itu nggak gampang, itu berat untuk keluarga, anak, cucu dan negara. Tapi karena ini melanjutkan soal tudingan mengenai ada dana besar yang kemudian melibatkan Bung Roy Suryo CS. Tanggapan Anda? Saya bilang ada bohir, Mas Roy, bukan ada dana besar ke Anda. Jangan salah, makanya pakai otak dan telinga Anda. Ya. Jadi, ada bohir, berani nggak Anda di bawah Alkitab? Karena nggak mungkin bawa Quran Anda. Tunjukkan bohirnya, kalau nggak berarti bohong. Kita dengarkan dulu Bung Sylvester, Mas Roy. Kegiatan politik itu ada operasional politiknya. Ya. Contohnya kita mau demo aja. Dengar dulu, saya ngomong dulu. Ya itu pengalamannya Sylvester tukang demo, saya nggak suka demo kok. Silakan Bung. Dengar dulu, orang mau demo aja, itu paling tidak ada beli aqua. Ini ketahuan nih, tukang demo bayaran nih. Ya ampun, Mas Roy, dengar dulu ya. Nah, kawan-kawan itu, ini kan kegiatan politik, Mas Roy. Masih ada dana operasionalnya. Nggak ada, ya. ini bukan politik. Jadi Anda maksud bahwa ini sebenarnya bukan mengarah kepada Mas Roy, tapi hanya menyebut bahwa ada bohir gitu? Salah itu. Ngaco itu. Saya mengatakan,
ada bohir di belakang teman-teman yang mengoperasionalkan secara politis. Sebelumnya, beberapa waktu lalu Rizwan Sianipar, pakar digital forensik, dimintai keterangan di Polda Metro Jaya terkait pelaporan yang dilakukan Jokowi. Rizwan sendiri menyatakan ia diminta keterangan sebagai terundang. Sebanyak 97 pertanyaan diajukan penyidik, salah satunya mengenai metode ilmiah yang digunakan saat meneliti ijazah dan skripsi Jokowi. Dengan sejumlah video saya di akun saya di Bali G, akun YouTube Bali G Academy, di mana saya mengkaji, menganalisa lembar pengesahan dan skripsi lembar pengesahan skripsi dari Pak Joko Widodo ya, terkait dengan algoritma yang saya gunakan, metode-metode ya. Jadi saya ya tidak ada lagi proses di polisi ya, tetapi sekaligus kita laporkan ke Barisskrim. Kalau bisa gelar perkara bersama tentang skripsi ini, Pak Dirtipidum, jangan lagi ditutup-tutupi nih, apalagi hanya diraba, terasa ada sedikit cekungan. Nah, handpress. Ya, kasus pencemaran nama baik yang kini ditangani oleh Polda Metro Jaya akan memakai hasil lapor ijazah Jokowi sebagai bahan analisis. Di tengah bergulirnya polemik ijazah Jokowi, kini muncul tudingan jika Roy Suryo CS terima dana besar di balik kontroversi kasus ijazah Jokowi. Ketemu senior saya, Pak Ngabalin ya, gitu. Pak Ngabalin, ini mumpung hari yang baik. Saya ketuk hati Anda, ya. Adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Quran bahwa tuduhan Anda saya menerima dana besar itu benar atau tidak? Saya berani bersumpah di bawah Al-Quran bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu bohong. Nanti putar ulang semua podcastnya, kemudian dengar baik-baik, pakai hati, pakai pikiran dengan teduh, bahwa proses tuduhan terhadap Jokowi 10 tahun dengan ijazah palsu itu, berapa biaya yang digunakan? Itu dana besar kan, Mas? Karena itulah begitu. Begini, dengar dulu. Ya, ini hal yang suci loh, Bang Ngabalin. Mas Roy ngomong, saya dengar, jadi kalau saya dengar, saya ngomong, Anda dengar. Karena itu saya bilang, hanya urusan ijazah palsu 10 tahun, berapa biayanya itu? Banyak kan? Karena itulah yang saya bilang supaya, saya pikir nanti Kompas buat satu forum khusus, kita ngomong tentang materi ini ya. Biar kita perjelas satu persatu. Kita tunggu bawa Al-Quran, Bang Ngabalin. Saya ingin memulai ke Mas Roy terlebih dahulu. Kalau tadi kan yang dikutip adalah perdebatan terakhir ya. Ini saya mau mengambil kembali sedikit saja. Kak, Mas Roy kan posisinya sudah tidak berubah ya. Artinya Anda menolak hasil lapor dari Barisskrim. Tapi kalau sekarang sesuai Polda kejujuran aja. Oke, iya kita nggak bicara kejujuran, tapi artinya kalau Polda mau pakai hasilnya itu, Anda punya kekhawatiran tersendiri nggak? Itu pelanggaran dari KUHP, Kitab Hukum Acara Pidana ya, karena harusnya suatu proses yang berada di institusi lain sama-sama kepolisiannya, yang baru dalam tahap Dumas di sana, kemudian penyelidikan, tidak bisa langsung begitu saja dipakai di Polda Metro Jaya. Ya, saya kira Pak Susno juga nanti beda akan perkara sama soalnya ya. Karena staf ahli Kapolri Pak Arianto juga setuju bahwa itu harus diulangi lagi nanti di Polda Metro. Jadi tapi kan Pak Arianto bilang sebenarnya boleh saja kalau prosesnya dilalui dengan sama. Tapi ada surat keputusan Kapolri yang juga mengharuskan itu diulang lagi. Karena apa? Alat buktinya juga meskipun sama, tapi kan belum diperiksa di Polda Metro. Jadi ijazah itu harus didatangkan lagi di Polda Metro, diperiksa lagi. Bahkan ini mungkin kalau lapor juga sudah sering mendengarkan, saya kemarin juga menyampaikan kalau itu diperiksa identifikasinya, identiknya dengan mana, terbuka aja. Kan masyarakat sudah juga menilai sekarang, sudah bisa melihat bahwa sering banget saya sampaikan pembandingnya mana-mana saja. Saya sampaikan 115 Pronojiwo, 116 almarhum Hadi Mulyono, 117 Sri Multiningsih, itu jelas ditampilkan semuanya. Jadi tidak ada keraguan-keraguan lagi. Pertanyaan saya, kekhawatirannya Mas Roy, ada nggak kalau misalnya itu benar-benar terjadi, kalau tidak sesuai dengan skenario terbaik Anda, ada kekhawatiran? Saya khawatir, justru saya sayang nama baik kepolisian akan dianggap oleh masyarakat tidak transparan. Dan saya sebenarnya ingin menjaga nama besar kepolisian supaya polisi itu tetap dicintai masyarakat, tidak kemudian menjadikan hasil-hasil pooling di mana-mana orang tidak percaya. Jadi supaya polisi dicintai lagi masyarakat. Berdasarkan sayang sama polisi ya. Saya Tapi Abang berharap ini Pak Jokowi memaafkan mereka dalam perspektif sekarang inilah. Ini kan ada aksi reaksi begitu Barisskrim mengumumkan identik, ada lagi tanggapan, wah ini polisinya diragukan segala macam. Ini bahagian dari dinamika yang terus dibangun kan? Menurut saya sangat tergantung dari sikap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya. Kalau mereka cepat minta maaf, menginisiatifkan diri untuk mencari jalan tengah, minta maaf ke Pak Jokowi, saya yakin Pak Jokowi maafkan. Tapi kalau mereka bersikukuh dan tidak mempercayai semua proses yang ada, saya kira Pak Jokowi pasti. Makanya pengacaranya ngomong, kalau besok Pak Jokowi
tidak komentari lagi kasus ini. Apakah Anda diam? Kan pernah ditanya di salah satu TV swasta. Pengacaranya bilang, tunggu dulu nanti kami lihat lah. Itu tadi Bang. Jadi nggak pernah berkesudahan. Jadi menurut saya, kan periodisasi Pak Jokowi udah selesai. Terus mereka ada yang bilang, oh enggak, mereka sekarang lagi nyari ijazah Gibran. Palsu apa enggak lah. Satu kasus belum selesai, nambah lagi Bang. Saya takut nanti Indonesia ini dicap orang di luar, udah presidennya juga ijazah palsu, wapresnya lagi. Ini apa nih kerja kita ini? Gitu loh Bang. Nah saya di bikin gaduh. Saya di kesempatan ini ada yang saya kritisi dari Pak Mahfud, abang kita Bang. Beliau pakar hukum. Banyak referensi pemikiran beliau yang saya jadikan dasar hukum. Tapi di kasus ini saya agak kaget. Pak Mahfud bilang begini, seandainya, kalau saya nggak salah kutip ya, seandainya pun ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka tidak ada resiko bagi negara. Saya nggak habis pikir kata-kata itu. Menurut saya, ketika itu dinyatakan palsu, lalu kemudian dianggap tidak ada konsekuensi hukum dan atau konsekuensi bernegara, itu nggak mungkin, Pak. Semua produk yang lahir dari seorang presiden yang berijazah palsu itu akan batal demi hukum. APBN yang digunakan, menteri-menteri yang diangkat, jenderal ini, itu namanya. Dan itu nggak mungkin terjadi, Bang. Kenapa? Karena verifikasi. Siapa yang harus disalahkan? KPU. Kalau mau jujur, KPU yang harus diproses. Bukan Pak Jokowinya. Nah, kalau Anda tidak puas, periksa Gajah Mada, laporkan Gajah Madanya. Gajah Mada yang bertanggung jawab. Kan Anda yang mengeluarkannya, udah buktikan, kan gitu. Tapi Anda yang melaporkan juga harus punya data. Bagaimana dengan Anda mengatakan palsu kalau Anda tidak punya yang asli? Loh, lalu ada kata-kata, kami kan melaporkan Anda, kalau gitu Anda yang tunjukkan. Nggak begitu lah. Teori hukum kita kan siapa yang mendalilkan, yang membuktikan. Anda yang menuduh, Anda yang memfaktakan. Kalau Anda tidak bisa faktakan apa yang Anda tuduhkan, sama artinya Anda tidak bisa mendalilkan apa yang Anda tuduhkan. Atau apa yang Anda dalilkan, tidak bisa Anda buktikan. Kira-kira begitu, Bang. Nah, Bang. Para pelapor yang terdiri dari relawan Jokowi dan pemuda Patriot Nusantara kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk memenuhi panggilan penyidik. Mereka hadir untuk memberikan keterangan tambahan terkait laporan dugaan penghasutan atas keaslian ijazah Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan oleh mantan Menpora berinisial RS dan 3 orang lainnya. Namun demikian, proses penyelidikan di Polres Metro Jakarta Pusat tidak berlanjut, melainkan telah resmi dilepaskan ke Polda Metro Jaya untuk penanganan lebih lanjut. Kami sudah diundang oleh penyidik untuk mengklarifikasi beberapa bukti yang sudah kami sebelumnya ajukan. Ternyata hari ini kasus kami dugaan penghasutan yang sudah kami laporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Ya, makanya ini sekaligus dilaporkan kedua ya pengadilan data maupun laporan ke Bareskrim. Nanti di Perdata akan disidangkan itu skripsi itu. Itu mantapnya kita ya kan. Peperangan baru mengenai skripsi palsu, bukan ijazah, karena ijazah bisa diumpetin, ya diumpetin sama dia itu. Kalau ijazah skripsi, maka itu sudah milik publik. Yang dilaporkan adalah Jokowi, UGM, ya, dan Pak Kasmujo. Tanggapan terkait Pak Rismon Syanitar yang berniat mengupgrade skripsinya Bapak sudah melaporkan skripsi. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu kakaknya dilaporkan. Setelah itu KTP-nya dilaporkan. Setelah itu SIM-nya dilaporkan. Terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layan. Dengan baik. Saya ke Pak Susno kalau gitu Pak, supaya rasa sayang dan cintanya Mas Roy tidak jadi patah hati. Pak Susno, Anda melihat bagaimana kalau kekhawatirannya Mas Roy tadi kan justru malah akan merusak nama baik kalau dua perkaranya berbeda gitu. Anda melihatnya aturannya sendiri seperti apa dari pernyataan Polda yang bilang kalau kasus pencemaran nama baik ini bisa memakai hasil lapor Bareskrim yang sebenarnya beda kasusnya, dugaan ijazah palsu? Jadi begini, apa yang dilakukan di Bareskrim Polri itu kan masih dalam tahap penyelidikan. Karena tahap penyelidikan, maka semua produk-produk tertulisnya bukanlah pro justisia, ya, bukan untuk peradilan. Nah, karena bukan untuk peradilan, kalau Polda Metro sudah memasuki tahap penyidikan, berarti sudah tahap pro justisia. Sehingga dia harus melakukan
pemeriksaan saksi dipanggil secara patut dengan surat panggilan. Demikian juga uji laboratorium harus dilakukan pengujian dengan berita acara pro justisia. Walaupun produknya sama, objeknya sama, tetapi secara hukum satunya sudah tahap penyelidikan yang di Bareskrim, yang di Polda Metro tahap penyidikan. Kalau seandainya dipakai tanpa merubah, langsung diambil, ceplek, dimasukkan dalam berkas, maka itu gampang sekali diserang dengan akan gugur. Itu bukanlah alat bukti, gitu, hanya kertas tempelan, ya. Dan saya yakin bahwa Polda Metro tahu itu, karena mereka kan sudah sering melakukan hal ini. Jadi saya sependapat dengan apa yang dikatakan bahwa harus saksi-saksi demikian juga, misalnya saksi pelapor atau saksi yang lain gitu, termasuk keterangan ahli. Tidak bisa keterangan ahli misalnya langsung diambil. Tidak bisa juga keterangan daripada UGM. Oh, ini saksi UGM, tapi dalam tahap memberikan kesaksian di Polda Mabes Polri itu tahap penyelidikan. SPDP belum ada. SPDP itu adalah surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum. Itu belum ada pemberitahuan penyidikan dimulai. Maka penghentian yang dilakukan oleh Mabes Polri, Bareskrim itu sebenarnya menghentikan penyelidikan. Nah, semestinya UHAP kita tidak mengatur penghentian penyelidikan. Mengapa? Karena penyelidikan itu masih tahap tertutup, tidak ada yang tahu. Tahap diam-diam gitu. Jadi tidak ada, tapi namun demikian ada putusan MK yang tidak melarang, dan ada juga surat edaran Kapolri 2018 ya kalau nggak salah tahunnya, bahwa boleh penghentian penyelidikan. Ini kalimat dari Pak Susno sudah membuat Mas Roy berseri-seri nih, tapi satu hal sebelum saya ke Bu Sylvester ya. Kita mau mendetilkan nih laporan Pak Jokowi soal pencemaran nama baik dan fitnah ini. Bisa Bang jelaskan lebih begini detail, Bang? Kalau undang-undang informasi transaksi elektronik 27 ayat 3 itu undang-undang yang sebelum diperbaharui, Bang. Sekarang kan diperbaharui. Nah, dulu ancaman hukumannya itu 4 tahun. Sekarang itu menjadi 2 tahun. Nah, fitnah itu ada korelasi misalnya 310, 311 dan lain-lain. Nah, tetapi saya melihat Pak Jokowi, dia bukan pada hukuman fisiknya yang beliau kejar. Tapi beliau ingin ada efek jerah. Satu hari pun barangkali mereka di proses hukum, kalau itu dapat dibuktikan, bagi Pak Jokowi clear. Mungkin hanya itu jawaban yang bisa dilakukan. Karena kalau dengan opini publik semua dicurigai. Ini barang ini suruhan, ini jangan-jangan kita juga dikira suruhan. Padahal kita cukup netral gitu. Dan kita nggak ada janjian sama Bang LE bahwa saya akan bersuara ini, Abang bersuara, nggak ada. Saya tahu Abang tahu saya. Artinya, kalau saya itu, Bang, saya itu sebenarnya tidak tertarik dengan membahas isu ijazah palsu ini, karena bagi saya ini isu yang unfaedah, ya, tidak produktif. Tapi bagaimana lagi ya? Ini kan bergulir terus ya. Nah, ini harus kita jawab lah, harus kita berikan pencerahan juga di tengah masyarakat. Memang bagi orang yang intelek, apalagi Abang anggota DPR berapa kali, mantan menteri, komisaris, saya juga pernah satu tim dengan Abang kan, Bang. Bukan karena kita mendukung Pak Jokowi Ma'ruf, bukan. Kita melihat bagi orang yang intelek, kasus ini bisa dicerna. Abang saya, kita paham lah, oh mereka paling kita senyum, Bang. Tapi masyarakat di bawah, kalau Bang lihat komentar netizen, ngeri, Bang. Jadi ini memang harus dituntaskan, Bang. Harus ada kepastian hukum. Satu, pengaduan terhadap Pak Jokowi di Bareskrim harus ada kepastian hukum supaya clear. Yang kedua, terhadap laporan Pak Jokowi harus ada laporan kepastian hukum untuk memastikan pengadu itu bersalah atau tidak. Pak Jokowi kah yang palsu atau pengadunya yang tidak dapat membuktikan. Karena itu penting, Bang. Maka kalau menurut saya Rismon sudah agak was-was, sudah kalian datang minta maaf. Saya yakin selesai rekonsiliasi. Tapi kalau mereka masih ngotot, Pak Jokowi ngotot, selesai barang ini. Mungkin karena ancaman hukumannya tidak lama, mungkin dia makanya udah kita jalanin aja. Pasal itu kan bisa pengembangan, Bang. Ada fitnah, ada ujaran kebencian. Iya kan? Tidak murni juga dengan pencemaran. Ya kalau itu bisa menjadi sebuah akumulasi, berat juga, Bang. Ya beratnya berapa tahun, Bang? Ya bisa 4 lah. Bisa 4 tahun. Tahunan gitu, Bang. Sama itu Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal. Tapi kalau masuk ujaran kebencian beda lagi. Itu akan di atasnya lagi.
Nah, jadi tergantung Bang. Tergantung. Oleh karena itu bersiap-siaplah Pak Jokowi. Kami juga bisa melaporkan Bapak. Bapak melaporkan kami pencemaran nama baik, fitnah dan segala macam. Ya silahkan buktikan. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Bapak yang menuduh pencemaran nama baik. Di mana pencemaran nama baiknya? Kan begitu Pak Jokowi dan timnya. Jangan mau dikompor-kompori pengacaranya Pak. Kalau pakai ini, ya makin panjang pekerjaan Bapak, makin banyak ininya. Kalau kami, pengacara pejuang yang mendampingi kami, yang benar-benar pro bono. Mas Roy, ini kan kita ngomongin juga soal hasil uji saintifik mandiri yang Anda lakukan. Anda betul mengatakan bahwa temuan ijazah Jokowi menurut versi Anda ini tidak identik dengan 3 ijazah alumni angkatan oleh Jokowi, betul. Kalau memang punya bukti itu nggak ada rencana untuk lapor saja? Enggak gini, sebenarnya saya pun menunggu untuk nanti diundang. Ketika misalnya dipanggil selaku ahli yang kemudian nanti meringankan. Jadi belum ya? Belum ada undangan ya? Tahap situ aja belum. Di Barreskrim saya sudah didaftar oleh TPUA, itu pun belum dipanggil. Tapi artinya saya mendukung penuh ya statement Jenderal Susno Duaji ini. Terima kasih Pak Susno, dan saya kira ini polisi yang benar ya gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Saya kira sejalan juga dengan Pak Arianto tadi. Waktu itu juga mengatakan harus diulang lagi. Terima kasih. Jadi saya kira supaya kita jaga sama-sama, nanti bukti-bukti itu bisa kita sampaikan bersama ke Polda Metro. Supaya Polda Metro silahkan gunakan itu, dan ada gelar perkara khusus kalau nanti misalnya diminta di Barreskrim juga itu mau dilanjutkan. Kita terbuka kok. Semua kita lakukan, semua kita sampaikan demi nama baik kepolisian, juga demi nama baik Pak Indonesia secara keseluruhan. Jadi jangan ada tuduhan-tuduhan, oh ini ada intervensi asing dan lain sebagainya. Oke, Bung Sylvester, Anda boleh menanggapi ini, Mas Ren, apa? Nah, dalam persoalan ini kan yang pasti Pak Jokowi melaporkan undang-undang elektronik. Terus mereka tanya, Bang Roy Suryo ini ngomong begini, oh kami nggak tahu siapa yang dilaporkan, kan gitu. LP-nya nggak disebut nama. Sama dia bilang, saya tahu nih substansi undang-undang, saya yang melahirkan undang-undang TNI. Ini gawat lagi kan? Bagaimana pakar telematika ngurusi undang-undang kan gitu. Jadi gini, kalau dia mengatakan bahwa oh ini yang dilaporkan ini nggak jelas siapa orangnya, itu dalam LP biasa. Biasa itu terlapor dalam lidik itu biasa Bang. Mereka tapi kan udah kelihatan siapa pelapornya ini kan kelihatan siapa yang sering ngomong ini. Nanti baru ketemu pas biasa. Nggak ada di situ titipan, nggak ada. Bukan mereka cari bukti, enggak. Mereka sebetulnya sudah punya, tapi mereka harus komprehensif. Ingat, ini mantan kepala negara Bang. Iya. Dan ini sudah 10 tahun jadi presiden. Dan ini sudah menjadi atensi berita nasional, negara internasional Bang. Iya. Nah, jadi teman saya saja di Malaysia nelpon, apa benar presiden kalian berijazah palsu? Kan ngeri kita menjawabnya Bang. Nah, ini nggak main-main. Nah, walaupun survei mengatakan 70% tidak percaya palsu. Oh iya Bang. Survei dari indikator. Iya. Tapi yang bermain di media sosial, efeknya besar Bang. Dan saya merasakan itu. Bahwa opini publik yang dibangun di medsos itu memang luar biasa efek. Jadi kalau Pak Jokowi, di antara 4 orang ini sama ini. Pasalnya sama beratnya nih. Sama. Nggak ada yang lebih berat daripada yang lebih ringan gitu. Kalau melihat dari ininya. Saya nggak melihat mereka berbeda, sama Bang. Sama ya. Tujuan mereka sama, mengatakan ijazahnya palsu. Iya. Dan sampai sekarang terus produksi. Terus mereka sampaikan narasi itu dibangun, bahkan mereka menolak hasil lab krim itu, menolak hasil dari SP3 kepolisian. Mereka akan menggeruduk kepolisian. Makanya saya bingung. Kalau mereka menganggap bahwa kepolisian bukan sebagai sebuah lembaga penegak hukum yang dipercaya, kenapa ada aduan di kepolisian? Nah, kalau mereka tidak percaya, oh ini kasus nanti ujung-ujungnya kita bawa ke polisi, nggak bakal diusut juga, atau nanti kalau Pak Jokowi yang lapor juga akan kita kena, ya kalau gitu nggak usah buat laporan apa-apa. Oh ya, kita nggak terima di negara seperti ini, kalau gitu gimana? Ya udah, kita keluar aja dari Indonesia. Mungkin pikirkan begitu kan? Ya sekarang gimana Bang, kalau mereka nggak percaya dengan penegakan hukum, terus mau kemana? Emang kita mau ngadu kemana Bang? Itu kan nggak saintifik. Kami ingin itu kita rekonstruksi bersama, ya kan, oleh percetakan perdana itu. Bagaimana secantik itu, kok orang lain satu dunia nggak pernah punya lembar pengesahan skripsi secantik itu. Itu yang perlu kita laporkan. Sudah tadi mengonfirmasi bahwa saya nggak akan lapor gitu. Tanggapan Anda, Bung Sylvester? Maksudnya Mas Roy nggak lapor gimana? Maaf. Mas Roy sendiri bilang bahwa tidak bisa digunakan hasil lapor Barreskrim ini digunakan oleh Polda karena memang perkaranya berbeda begitu. Harus diulang prosesnya sesuai dengan tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Susno sendiri. Tanggapan Anda bagaimana? Karena ini kan nanti akan mempengaruhi tentu. Sambil menunggu undangan pemeriksaan polisi katanya tidak akan melaporkan menggunakan hasil uji identik sendiri. Oke, terima kasih. Jadi hasil penyelidikan di Mabes Polri
tentunya memang belum pro justisia. Saya sepakat dengan Pak Susno. Jadi, tapi hasil penyelidikan itu bisa menjadi bahan analisa daripada Polda Metro Jaya, ya kan? Bisa dipakai bisa jadi bahan untuk mengembangkan daripada pelaporan Pak Jokowi terhadap Mas Roy CS ya. Jadi intinya bahwa ini juga kalau nggak salah juga masih belum tahap penyidikan ya. Baru tahap penyelidikan juga di Polda Metro ini. Teman-teman itu terus teman-teman yang melapor dengan pasal 60 itu juga baru hari Selasa ya dipanggil ya. Itu dengan berbeda daripada pelaporan Pak Jokowi yang melapor di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Jadi intinya saya sepakat bahwa apa yang data-data yang jadi bahan penyelidikan di Mabes Polri kemarin bisa juga untuk pengembangan lah daripada laporan Pak Jokowi. Jadi intinya kalau saya kepada Mas Roy siap-siap ya intinya. Siap-siap apa nih, Bung? Siap-siap apa? Siap-siap bersaksi di bawah Alkitab nggak, Bang Silvester? Siapa saya untuk apa, Mas Roy? Saya bukan orang tertuduh seperti Anda loh. Bukan. Ya? Anda menuduh kami itu menerima uang besar. Ngabalin nggak berani bersaksi di bawah Quran. Sekarang Anda berani nggak bersaksi di bawah Alkitab? Jadi begini ya. Ya berarti nggak berani. Berbohong dong Anda. Mas Anda sudah keluar-keluar di mana saja teriak saya terima dana besar. Saya terima ada buktikan itu dua Alkitab kalau itu memang ada. Silakan dibahas, Bang. Ini kita ngomong apa dia lari kemana ya? Jadi kalau tadi kan sudah satu hal. Beritanya itu juga. Ya, sudah satu berani hal. Berani gitu aja cuman. Tapi kan ini melanjutkan soal tudingan mengenai ada dana besar yang kemudian melibatkan Bung Roy Suryo CS. Tanggapan Anda? Saya bilang ada bohir, Mas Roy, bukan ada dana besar ke Anda, jangan salah. Makanya pakai otak dan telinga Anda. Oke, ya. Jadi, ada bohir, berani nggak Anda di bawah Alkitab karena nggak mungkin bawa Quran Anda. Tunjukkan bohirnya, kalau nggak berarti bohong. Kita dengarkan dulu Bung Silvester, Mas Roy. Kegiatan politik itu ada operasional politiknya, ya. Contohnya kita mau demo aja. Dengar dulu, saya ngomong dulu. Ya itu pengalamannya Silvester tukang demo, saya nggak suka demo kok. Silakan Bung. Dengar dulu, orang mau demo aja, itu paling tidak ada beli aqua. Ini ketahuan nih, ketahuan tukang demo bayaran nih. Ya ampun, Mas Roy, dengar dulu ya. Kawan-kawan itu, ini kan kegiatan politik, Mas Roy. Masih ada dana operasionalnya. Enggak ada, ya. Ini bukan politik. Jadi Anda maksud bahwa ini sebenarnya bukan mengarah kepada Mas Roy, tapi hanya menyebut bahwa ada bohir gitu? Salah itu. Ngaco itu. Saya mengatakan ada bohir di belakang teman-teman yang mengoperasionalkan secara politis kejadian-kejadian ini. Tunjukkan siapa? Tunjukkan siapa dan jadilah di bawah Alkitab. Gitu loh, ya. Ya, tunjukkan aja. Ya tunjukkan aja. Itu nggak ada masalah. Nanti kita. Ya udah tunjukkan aja. Ya kapan kita bikin forumnya lah. Ngabalin nggak berani, Anda juga nggak berani. Oke, kalau gitu Bung Silvester mumpung ada Mas Roy di sini. Aja kenapa Anda ini? Anda jangan nantang-nantang orang kayak kita gini. Kita nyalinya lebih dari setan. Udahlah. Iya benar, memang nyalinya lebih dari setan. Tapi untuk klarifikasi ya. Yang ngomong di medsos saja, bohong-bohong aja. Makanya kalian ini kan konyol, menuduh orang tapi tidak punya bukti. Udahlah, nggak berani di bawah Alkitab. Pegangan kita habluminallah dan habluminanas. Bung Silvester, saya sebelum ke Pak Susno ya, saya konfirmasi berarti maksud Anda jelas bahwa tidak ada hubungannya dengan Mas Roy Suryo CS, tapi hanya bohir ya. Saya butuh itu singkat saja. Konfirmasi itu ya. Ya, jadi ini kan operasi daripada, ya kan, seperti Pak Jimli bilang adalah jangan usah nyangkut ke orang lain lah. Untuk menentukan lawan politik, ya. Pasti operasi ini ada dananya. Saya bilang tadi. Kalau skripsi palsu, maka ijazah pasti palsu. Baik yang dipegang Jokowi maupun dipegang yang lain, mau yang diakui pengacaranya, mau yang dipegang diserahkan ke Dirtipidum maupun ke Polda. Ya, makanya ini sekaligus dilaporkan kedua, ya. Pengadilan data maupun laporan ke Bareskrim. Abang tadi bilang jalan tol ini. Jalan tol itu artinya dasar untuk mereka terjerat di kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ini menurut saya sudah sangat deras. Mereka mau pra peradilan. Iya. Bisa saja, Bang.
SP3 diprapitkan boleh. Prapit itu kan salah satu objeknya adalah ya SP3, dihentikannya sebuah kasus. Ya tinggal diuji saja administrasinya. Cuma kalau yang pengaduan Pak Jokowi misalnya nanti sudah mau masuk persidangan, mereka peradilankan juga. Ya kalau mereka status tersangka, mereka prapitkan boleh juga. Panjang menjadinya. Tapi kalau prapit itu sebentar tuh Bang. Cuma seminggu, cuma 5-7 hari kerja kan. Seminggu ya. Ya, tetapi untuk kasus yang di Mabes Polri kan Bang Egy Pendumas. Ya. Kalau Bang Egy tidak melakukan prapit ya selesai sampai di situ. Bang Egy saya dengar kan di luar negeri Bang. Beliau lagi kurang sehat Bang. Ya kita doakan mudah-mudahan beliau sehat. Dan saya sebenarnya berharap Bang Egy jangan lagi mereka bawa-bawa menurut saya ya. Karena beliau juga fokus ke sehat ke sakit beliau. Dan saya yakin Bang Egy sekarang juga saya kira ya sudahlah kan sudah diwakilkan oleh teman-temannya. Jadi saya kira yang 4 ini yang luar biasa. Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa, Marizal. Ini bersuaranya kencang sekali. Cuma yang saya lihat sekarang pada kesempatan ini kok daya gedor dan semangatnya agak berkurang saya lihat. Ya mungkin Abang udah membaca itu? Ya, kelihatannya Tapi saran Abang bagus tadi, minta maaf aja lah ya. Minta maaf, Bang. Daripada rame-rame ya. Kan mau dibawa sampai ke ujung mana ya? Mereka telah menguji kenegarawanan Pak Jokowi. Mereka datang ke Gajah Mada dilayani, mereka datang ke rumah dilayani. Sekarang diuji kenegarawanan mereka. Berani nggak mereka datang ke Pak Jokowi menyatakan mohon maaf Pak Jokowi, nggak usah diteruskan kasus ini karena sudah dihentikan dan kami ternyata yang kami lakukan uji informasi forensik, digital forensik mereka pakari, tidak bisa kami faktakan. Karena ingat Bang, yang mempost ijazah Pak Jokowi itu pun tidak bagian dari mereka, dia berbeda. Nah, dan dia mengatakan asli tapi dia post. Nah dia pun bisa kena juga itu anak itu. Kenapa? Karena dia mempost tanpa izin gitu loh. Tapi itu sekali lagi Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi merasa dia tidak keberatan dengan itu ya selamatlah kawan tuh. Kalau nggak salah saya siapa namanya? Andi itu. Dian. Nah kalau misalnya yang kader PSI kan? Kalau misalnya Dian ini dipersoalkan oleh Pak Jokowi, ya anak ini bisa kena juga. Tanpa hak kan mendistribusi yang mempost awal. Tapi kalau tidak dipersoalkan Pak Jokowi, lalu kemudian ada orang yang melihat itu, lalu kemudian diujinya itu oleh Pak Rismond dan kawan-kawan, dan mereka katakan ini nggak sah ini katanya. Ya, mereka bisa kena nggak bisa. Terus mereka bawa-bawa nama si Andi kena nggak bisa juga, Andi diseret-seret. Karena Andi cuma mempost. Kalian ribut kali pun ini ijazahnya yang sah. Ya versi dia kan. Tapi kalau diuji oleh orang lain, ya harusnya mereka bilang begini. Ijazah ini yang dipost oleh Andi telah kami lakukan keahlian kami untuk memeriksa audit digital forensik. Itu istilahnya. Hasilnya ini kami duga palsu atas nama Mulyono atau atas nama Jokowi, kan gitu. Tapi kami tidak tahu Joko Widodo ini apakah Joko Widodonya Presiden RI ke-7 atau Joko Widodo yang lain. Kalau itu kalimat mereka lolos. Tapi begitu mereka pakem yakin datang ke rumah Pak Jokowi, artinya objek dan subjeknya adalah Pak Jokowi. Nah ini nggak main-main. Bang, itu Bang. Kalau di media, di sosial media itu kan yang melanjutkan ujaran kebencian, hate speech, ya, kemudian meneruskan fitnah-fitnah yang berkelanjutan. Itu kan tidak hanya 4 orang ini. Ada aktor-aktor lain itu yang terus ngomong kan. Nah, itu Pak Jokowi nggak peduli itu. Cukup 4 orang ini aja. Saya kira nanti tergantung pada pengembangan. Makanya dibuat dalam lidik, Bang. Itu strategi penyidik juga itu. Dan strategi dari pelapor. Memungkinkan untuk ada apa yang lain gitu, tokoh-tokoh yang sangat lain. Memungkinkan. Kalau dia terus saja kalau dia punya kontribusi kan. Misalnya aku disuruh ini kok gitu. Ya bisa saja, Bang. Tergantung pengembangan. Pengembangan tidak terbatas hanya 4 orang ini ya? Iya. Makanya dalam lidik. Makanya disebut dalam lidik, bukan karena kebodohan itu. Kan dibilang masa nggak disebut namanya. Justru itu cerdas. Iya, cerdasnya penyidik dan pelapor. Dia nggak mau sebut, dia mau lihat nih siapa yang suka bersuara nih. Kan banyak yang bersuara juga kan. Saya paham lah maksud Bang Ele kan. Ini itu nanti lihat pengembangan aja. Tapi mana yang paling telak menuduh itulah yang 4 orang. Kan kelihatan memang yang 4 ini yang paling gesit kan.